Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 kelas MN19J yang terdiri dari saya Ahmad Sururuddin, kemudian ada Junior Pratiwi Gultom, Elga Argyasa, Aulia Nur Aziza, dan Deden. Kami akan melaporkan ramalan penjualan dan anggaran penjualan dari bisnis Cemal-Cemil Karawang. Untuk selanjutnya, laporan yang pertama akan disampaikan oleh Junior Pratiwi Gultom. Kepadanya dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Junior Pratiwi Gultom. Di sini saya akan menjelaskan tentang usaha kuliner Cemal-Cemil Karawang. Cemal-Cemil Karawang merupakan usaha kuliner yang menjual 3 jenis makanan, yaitu ada cheesecake, ada croffle, dan juga ada croissant. Dengan data penjualan 3 bulan terakhir sebagai berikut. Di bulan Juli, total penjualan mencapai 150 piece. Di bulan Agustus, total penjualan mencapai 200 piece. Dan di bulan September, total penjualan mencapai 300 piece. Di setiap penjualan ini mempunyai distribusinya masing-masing. Dengan distribusi penjualan antara lain, croffle memiliki distribusi penjualan sebesar 50% dengan harga per piece-nya 25.000. Dan cheesecake mempunyai distribusi penjualan 30% dengan harga 20.000. Dan juga croissant mempunyai distribusi penjualan senilai 20% dengan harga 18.000. Terima kasih. Saya Elga Argyasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang ramalan penjualan. Karena data yang ada cenderung stabil mengalami kenaikan, sehingga data ini merupakan jenis data dengan linear garis yang lurus. Kami menggunakan rumus perhitungan ramalan penjualan dengan metode linear garis lurus slash square. Ramalan penjualan ini dibuat untuk ramalan penjualan bulan November. Bisa dilihat di layar. Bulan yang digunakan pada kolom bulan itu 3 bulan terakhir, yaitu Juli, Agustus, dan September. Penjualan di sini ada penjualan bulan Juli yaitu 150, bulan Agustus 200, dan September itu 300. Penjualan itu bisa disebut Y atau variabel terikat. Lalu selanjutnya di sini ada kolom X. X itu merupakan variabel bebas. Ini tinggal dimasukin aja angkanya, hasilnya itu totalnya 3. X kuadrat ini variabel bebas yang dikuadratkan. X kuadrat ini lalu jumlahnya ada 5. X dikali Y yaitu variabel bebas dikali dengan variabel terikat. Jadi tinggal dikalikan aja X dengan Y nya. Lalu jumlahnya adalah 800. Langkah pertama dalam membuat ramalan penjualan yaitu harus mencari B, atau B itu bisa disebut koefisien arah regresi. Rumusnya seperti ini. N dikali sigma XY diambil sigma X dikali sigma Y, lalu dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat diambil sigma X yang dikuadratkan, lalu dimasukin aja angkanya. N itu merupakan jumlah datanya itu 3, lalu sigma XY nya 800, sigma X nya itu 650, lalu tinggal dimasukin aja dan hasilnya itu 75. Jadi koefisien arah regresinya itu 75. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih, saya Aulia Nur Aziza akan menjelaskan mengenai rumus variabel A dan variabel Y. Variabel A atau nilai konstanta ini didapatkan dari sigma Y dibagi N dikurangi B dikali sigma X dibagi N, atau jumlah dari variabel terikat dibagi dengan banyaknya data dikurangi koefisien arah regresi dikali jumlah variabel bebas dibagi dengan banyaknya data, sama dengan 650 dibagi 3 dikurangi 75 dikali 3 dibagi 3,
sama dengan 216,67 dikurangi 75 dan hasilnya adalah 141,67. Sekarang variabel Y atau variabel terikat. Hal ini didapatkan dari A ditambah B dikali X atau nilai konstanta ditambah koefisien arah regresi dikali dengan variabel bebas. Jumlah X atau variabel bebas ini didapat dari pengkodean dari bulan November. Hal itu jadinya kita dapat menyimpulkan bahwa 141,67 ditambah 75 dikali 4 hasilnya adalah 141,67 ditambah 300 dan memiliki hasil 441,67. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Deden. Saya akan menjelaskan anggaran penjualan. Distribusi ramalan penjualan antara lain Krapel 50% kali 441,67 sama dengan 220,8. Cheesecake 30% kali 441,67 sama dengan 132,5. Croissant 20% kali 441,67 sama dengan 88,3. Bisa dilihat di tabel keterangan. Kopi penjualan 220,8, harga jual 25.000 sama dengan 5.520. Cheesecake penjualan 132,5, harga jual 20.000 sama dengan 2.650.000. Croissant penjualan 88,3, harga jual 18.000, total 1.589.400. Jadi total keseluruhan sama dengan 9.759.400. Jadi ramalan penjualan pada bulan November adalah sebesar 9.759.400. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya atas penyampaian laporan yang disampaikan. Jadi kesimpulannya, dengan metode perhitungan ramalan penjualan garis lurus metode kuadrat atau least square, didapatkan bahwa ramalan penjualan untuk bulan November sebesar 441,67 unit, dengan anggaran penjualannya pada bulan November adalah Rp9.759.400. Alasan kenapa metode yang kami gunakan adalah metode garis lurus metode kuadrat atau least square adalah karena data penjualan yang sudah ada pada bulan sebelumnya cenderung mengalami kenaikan yang stabil, atau jika digambarkan pada sebuah grafik atau diagram, tren dari garis yang terbentuk akan mengalami kenaikan dan tidak mengalami penurunan atau pelengkungan garis. Untuk itulah, metode yang tepat yang harus digunakan untuk menghitung peramalan penjualan adalah metode garis lurus metode kuadrat atau least square. Demikian penyampaian laporan penjualan dan anggaran penjualan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.